kelas minat maupun peminatan. Hari ini kita akan membahas tentang komponen pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Dewi Marianti Rahayu. Ibu akan berkolaborasi bersama Ibu Dinar dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk 1 semester ke depan. Selama masih belajar di rumah saja, insya Allah kita akan selalu mendampingi dan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah saja. Oke, hari ini kita akan bahas tentang komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah melihat video sebelumnya yang Bu Dinar sampaikan, yaitu tentang konsep pendapatan nasional, ya, apa itu pendapatan nasional, apa itu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kalau kalian masih atau belum ingat nih, lalu ada manfaat dari pendapatan nasional. Hari ini kita akan bahas tentang konsep pendapatan nasional, komponen dari pendapatan nasional. Berbicara tentang komponen pendapatan nasional, di sini nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara menghitung dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional tentu cara menghitungnya pun secara nasional atau secara keseluruhan dari suatu negara. Nah, yang ada beberapa cara menghitung, diantaranya cara menghitung dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, atau pendekatan produksi. Lalu nanti kita juga akan bahas soal-soalnya. Nah, kita akan bahas dulu istilah-istilah serta cara menghitungnya. Oke, yang pertama, komponen pendapatan nasional. Oke, ada yang disebut dengan PDB atau produk domestik bruto. Nah, ini sering disebut juga dengan istilah GDP. Maaf kalau tulisannya jelek. GDP. Nah, atau gross domestic product. PDB atau GDP ini menghitung barang dan jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga negara asing yang tinggal di daerah tersebut. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah milik warga negara atau warga negara asing yang tinggal di daerah tersebut. Jadi, kata kuncinya untuk PDB adalah D-nya atau domestik. Tahu domestik? Ya, domestik itu daerah ya, berarti orang ya, nggak usah ditulis deh. Nah, PDB itu berarti domestik, berarti daerah, berarti yang tinggal di sana, mau itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia, akan dihitung pendapatannya berdasarkan PDB atau GDP ya. Jadi mau itu warga negara Indonesia yang puguh-puguh tinggal di Indonesia ditambah dengan WNH warga negara asing yang ada di Indonesia atau ada di dalam negeri. Sip ya. Jadi kata kuncinya yaitu domestik, mau warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang penting dia tinggal di situ, dia diam di situ, maka pendapatannya akan dihitung sebagai GDP atau PDB berdasarkan komponen pendapatan nasional. Oke, next, selanjutnya ada yang disebut dengan PNB. Nah, berbeda dengan GDP, kalau PNB ini kata kuncinya adalah N-nya.
nasional. Nah, PDB atau disebut juga dengan GNP. Nah, kalau ada PDB, oh ini GNP berarti. Nah, ini jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, ini kebalikan dari GDP. Jadi kalau PNB ini GDP yang ini ya ditambah dengan ini ya PFLN, ini produk faktor luar negeri. Jadi ini adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi warga negara asing yang ada di dalam negeri ya. Jadi ini adalah neto luar negeri. Berapa sih total semua penghasilan dari warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi dengan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Nah, itu masuknya ke nasional bruto. Jadi yang penting lihat warga negaranya. Kalau misalnya warga negaranya WNI, mau dia tinggal di Arab, mau dia tinggal di Malaysia, mau dia tinggal di Inggris, nah ini akan masuk ke perhitungan PNB nih, masuknya ke sini. Nah, dikurangi nih nih ini Indonesia ada warga negara asing. Nah, di sini nggak banyak ya. Nah, dikurangi jumlah yang nih, berarti ini ke nasional. Oke, next selanjutnya ada yang disebut PNN atau produk nasional net atau produk nasional neto. Ini rumusnya adalah PNB yang ini. PNB dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi itu adalah yaitu substansi. Maaf ya kalau jauh. Nah, sip. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan, mangga silahkan nanti kalian penuhi beranda kalian dengan pertanyaan-pertanyaan ekonomi. Oke, next selanjutnya kita akan bahas sip. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan NNI atau Net National Income. Net National Income nih, ini rumusnya yang tadi PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau ini nanti tinggal masukin angkanya, kalau ada soal langsung jadi. Oke, yang selanjutnya ada PI atau personal income. Ini rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan perusahaan ya, ini ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan. Pajak perseroan itu berarti PT, tambah iuran jaminan sosial atau JAM
pendapatan nasional, harga berlaku dan harga konstan. Nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi semua harga ini adalah harga yang berlaku pada tahun tersebut, pada tahun yang sama. Oke, sampai sini. Kalau lebih jelasnya nanti kita akan bahas latihan soalnya. Kita jelaskan dulu ya. Oke, next, selanjutnya sambil dicatat ya. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional selain yang tadi. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan pendekatan produksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional selain yang tadi sudah kita pelajari, yaitu PDB, GNP, NNI, NNP, PI sampai dengan DI. Kita akan membahas tentang 3 cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Oke, pendekatan produksi ini rumusnya Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya sampai dengan Qn dikali Pn. Kalian pasti bertanya-tanya apa itu Q, apa itu P, apa itu Y. Y itu adalah pendapatan ya. Q itu adalah quantity atau jumlah, sedangkan P itu adalah price atau harga. Jadi jumlah barang ke satu yang namanya pendekatan produksi berarti ini ada sesuatu yang dihasilkan nih. Jumlah barang ke satu ini maksudnya ya, jumlah barang ke satu dikali harga barang ke satu ditambah jumlah barang kedua dikali harga kedua ditambah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai dengan N atau tidak terhingga atau berapapun itu nanti ditambahkan. Oke, biasanya memang di soal real nanti pada saat kalian SBMPTN ya, ini jarang sekali muncul, bukan tidak muncul ya, tapi jarang muncul. Oke, next, selanjutnya ada yang disebut dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini dilambangkan dengan NI, tapi sama saja ya, ini national income atau pendapatan nasional sama saja ya. Ini pendapatan ya. Ini rumusnya R ditambah W ditambah I ditambah P. Ini harusnya ya, ini harusnya hurufnya huruf kecil ya. Ini harusnya hurufnya huruf kecil semua, tidak boleh kapital ya. Nah, kalau kalian nulis R-nya kecil, W-nya kecil, I-nya kecil, P-nya kecil. Nah, kita akan bahas, Bu, RT apa sih? R itu adalah upah atau gaji. R itu upah atau gaji. Kan tadi ini harus kecil atau gede. W itu wage atau pendapatan sewa. I ini
itu bunga, bukan follower ya. P profit atau laba. Sip. Ya, R-nya upah, sewa, bunga, laba. Oke, sip. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini bisa disimbolkan dengan huruf Y. Dengan huruf Y, Y itu berarti ya pendapatan ya. Pendapatan. Oke, kalau ini betul. Ini hurufnya besar semua. C kita akan bahas. C itu apa? C itu adalah konsumsi. Konsumsi. I adalah investasi. Nah, ini maksudnya ya. Kalau ini untuk membedakan I di sini dengan I di sini. Nah, kalau misalnya di soal itu I-nya I besar, oh berarti ini investasi. Tapi kalau I-nya kecil, interest berarti ini bunga. Ya, ini maksudnya ini harus kecil, dan ini yang pendekatan pengeluaran ini hurufnya kapital semua. G itu government atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Maaf ya ke bawah. Lalu ada X kurangi M. X ini adalah ekspor. Nah, M-nya ini adalah impor. Ekspor barang dikurangi impor barang. Oke, sip. Ini coret-coret kita hari ini. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang bertanya sekali lagi mangga ditunggu di forum. Silakan bisa japri juga, WA ke ibu langsung, tapi tidak WA soal ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih Bu cara menghitungnya. Nah, ini kan baru rumus-rumusnya. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menghitung pendapatan nasionalnya dengan soalnya langsung. Nah, dengan soalnya langsung. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas latihan soal untuk metode komponen pendapatan nasional. Nah, di sini bacaan dulu soalnya. Perhatikan data komponen pendapatan nasional negara X. Ada GNP 30.000, penyusutan 4.500, lalu ada pajak langsung 2.750, ada pajak tidak langsung yaitu 3.300, dan terakhir ada subsidi sebesar 1.000. Nah, besarnya NNI atau Net National Income negara X adalah, nah ketika kita ingin menghitung NNI, maka pertama-tama kita harus tahu NNP-nya dulu. Nah, ketika kalian sudah tahu NNP, baru bisa menghitung NNI. Nah, kita akan hitung dulu berapa sih. Nah, NNP-nya kita tulis ya, rumusnya dulu. Oke. NNP
nulisnya aja susah. NNP sama dengan GNP lalu apa? Dikurangi penyusutan. Jelek banget. GNP dikurangi penyusutan. Nah, GNP-nya berapa di sini? GNP-nya 30.000 dikurangi 4.500 sama dengan 30.000 dikurangi 4.500 sama dengan pintar 25.500. Nah, ini untuk NNP-nya. Setelah NNP baru kita bisa menghitung NNI. Gimana cara menghitungnya? NNI sama dengan NNP ditambah atau dikurang? Pajak langsung atau pajak tidak langsung? Dikurangi pajak tidak langsung, baru nanti ditambah dengan apa? Dengan subsidi. Nah, Bu, pajak langsung kemana? Iya mah hanya pengecoh. Nah, NNP 25.000. Nulisnya susah ya. 5.500 dikurangi pajak tidak langsungnya 3.300, baru nanti dikurangi 1.000 ditambah 1.000. Nah, kayak ke bawah 25.500 dikurangi 3.300 sama dengan 5 kurangi 3, 200. Dikurangi ya 2.000, ini 22.000. Nah, baru ditambah yang 1.000. Oke, berarti hasilnya udah ada ya, kelihatan. Ini hasilnya 23.200. Sip. Berarti jawabannya yang nomor 2. Silakan kalau mau dicatat. Maaf kalau rada acak-acakan. Next kita akan ke metode penghitungan yang kedua. Oke, ini soal dengan menggunakan kita akan menggunakan metode yang kedua ya, metode pengeluaran pendapatan nasional. Kita baca dulu soalnya. Diketahui negara Y memiliki data dalam 1 tahun sewa 800.000, upah 500.000, investasi 100.000, bunga 30.000, konsumsi 900.000, ekspor 20.000, lalu impor 15.000, belanja pemerintah 700.000. Besarnya pendapatan nasional negara Y dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah kita akan hitung bersama dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran masih ingat rumusnya? Rumusnya yaitu Y
susah banget sih tuh. Cici ditambah Ita ditambah Gani, lalu Cici Ita Gani suka, ini susah nulisnya, X-Men. Nah, kayak gitu ya. Cici Ita Gani suka X-Men. C itu berarti konsumsi. Kita lihat C. Konsumsi 900, ribunya abaikan dulu ya, ditambah I. Nah, ingat ada I besar, ada I kecil. I di sini berarti I investasi ya, bukan bunga ya. I nya 100. Kalau bunga itu berarti yang pendekatan pendapatan. G nya itu government atau belanja pemerintah 700.000, ditambah X nya berapa, ekspor 20 dikurangi 15. Yuk kita hitung bareng-bareng berapa ya Allah, susah. 900.000 ditambah 100.000 jadi 1000, ditambah 700 jadi 1700, lalu X kurangi M berarti 20 kurangi 15 sama dengan 5, jadi 1705. Nah, berarti di sini 1705.000. Gampang ya. Oke, ekonomi, I love you. Nah, sewa ini masuk ke pendekatan apa? Pendapatan. Upah pendapatan. Bunga sama, ini pendapatan juga. Ekspor, impor ini baru pengeluaran. Oke. Terima kasih untuk latihan soal kali ini. Semoga dikerjakan soal-soalnya. Ditunggu maksimal jam 12 ya, nanti ibu akan tutup Google Classroom-nya jam 12. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.